Baik Bapak Saudara makan Allah, sebelumnya kita membahas tentang penyakit kolbu, mulai dari sombong, dengki, riya, itu yang inti-inti. Dari situ nanti muncul penyakit. Nah, nanti penyakit ini kalau nyampe di ulamanya ketipu. Nyampe di ahli ibadahnya takjub. Nyampe dia orang yang berharta karena dia sedikit beramal udah merasa gimana gitu. Maka Imam Ghazali menulis bab khusus judulnya Zammul Ghurur atau Al-Maghrur, ya. Celaan bagi orang-orang yang terpedaya. Ghurur artinya tipu daya, maka maghrur orang yang terpedaya. Kalau di dalam Al-Quran surat Luqman misalnya ada dua tipu daya, fala taghurrannakumul hayatud dunya, janganlah kamu tertipu, tersilaukan oleh dunia. Jadi ghur itu secara harfiah itu bisa diartikan tersilaukan. Maka Nabi menyebutkan di akhirat nanti beliau bisa mengenal umatnya karena ghurran muhajjalin, karena ada pancaran yang menyilaukan dari bekas wudhu. Maka al-ghurur orang-orang yang tersilaukan, al-maghrur orang-orang tersilaukan oleh dunia. Saya nggak tahu bahasa anak mudanya, nggak tahu apa sekarang, tapi bahasa bakunya kira-kira begitu, ya. Sepertinya sudah jarang dipakai, ya, tersilaukan jarang, ya, kayak lagu-lagu lama, ya. Fala taghurrannakumul hayatud dunya dalam surah Luqman, ya, ayat 22 apa 23 itu atau 30-an, ya. Janganlah engkau terpedaya oleh kehidupan dunia. Wala yaghurrannakum billahil ghurur. Lalu di ujung ayat ada kalimat yang penuh misteri. Janganlah kamu tertipu billah, dengan Allah, al-gharur, dengan tipuan. Janganlah tipuan itu memperdayakan kamu karena Allah, dengan Allah. Ini maksudnya agak rumit, ya. Maka oleh Imam Mujahid itu menjelaskan ini tipuan pada ulama, pada ahli ibadah dan lain sebagainya. Apa maksud dari ghurur? Kata Imam Ghazali, sukunun nafsi ila ma yuwafiqul hawa, cenderungnya diri kita ila ma yuwafiqul hawa, kepada apa yang sesuai dengan kehendak hawa nafsu. Wa yamilu ilahi tab'u an syubhatin wa khid'atin nasyaitan, dan ada kecenderungan kepadanya secara tabiat terhadap apa? Syubhat dan khid'ah. Jadi syubhat ini nggak digunakan untuk istilah nge-branding ustadz yang jadi musuh kita. Kan sekarang begitu, ya. Nggak cocok tulis ustadz syubhat, ya, dai syubhat. Nih beliau nih ustadz syubhat ini. Nggak itu. Syubhah itu dari kata syabaha, artinya samar, mirip gitu, agak samar-samar, entah halal entah haram gitu. Kalau di sini entah benar entah salah. Wa khid'ah, dan tipuan minas syaitan, daripada syaitan. Jadi kecenderungan diri kepada dua hal. Pertama, keinginan hawa nafsu. Yang kedua, godaan-godaan, tipuan-tipuan syaitan. Jadi dua. Maka kalau orang bertanya, kok masih ada maksiat bulan puasa? Kan syaitan sudah dibelenggu. Dibelenggu itu dengan lapar. Kalau malamnya makannya dibalas dendam, sama aja. Terus siang-siang kok masih ada maksiat? Kenapa? Karena kalaupun syaitan dilemahkan, kita masih punya hawa nafsu yang tersisa. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengatakan ma indakum yanfad
wa ma indallahi baq. Apa yang di sisi kamu itu akan binasa, yang di sisi Allah pasti kekal. Maka kita harus memilih menjadi hamba yang di sisi Allah. Salah satunya Allah menyebut para syuhada, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu katakan bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah berjuang syuhada itu mati, hilang. Bal ahya'un inda rabbihim, ada kata indahnya, tapi mereka hidup indah di sisi Allah. Kalau di sisi Allah berarti baqin, mereka kekal, dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma 'indallahi khair, dan apa yang di sisi Allah itu lebih baik, ya. Kalau kita yang sering baca surah Al-A'la ayat 17 ya, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih khair, lebih baik, wa abqa, dan lebih kekal. Nanti orang-orang nanya, Allah kan kekal, kok ada yang kekal selain Allah? Iya, selain Allah itu kekal karena dikekalkan di sisinya. Jika tidak, maka dia tidak kekal. Imam Al-Ghazali, karena beliau pernah mengalami lama bab terpedaya ini, maka beliau bisa cerita, dan ceritanya detail. Di dalam Ihya Ulumuddin jilid 3 bab Kitabul Muhlikat, itu bagian belakangnya. Bahkan beliau nulis kitab sendirinya, Al-Maghrurun, ya, yang kemudian dikembangkan oleh Imam Sya'rani jadi Tanbihul Mughtarrin. Artinya sama, peringatan terhadap orang-orang yang terpedaya. Siapa saja yang terpedaya pertama kali, ternyata ini mengagetkan. Yang bisa terpedaya di jalan Allah ini ketika hidup di dunia ini adalah ulama. Ulama secara harfiah. Apa arti ulama secara harfiah? Orang yang berilmu, intelektual, baik intelektual dalam keagamaan, apalagi dalam hal yang bukan berkaitan dengan keagamaan. Kalau zaman corona gini, bisa jadi prokes-prokes yang dibuat sekarang itu bagian dari tipu daya, Pak. Anak-anak sekarang boleh nggak ke masjid umur di bawah 15 tahun? Dilarang loh di banyak masjid. Di sini dilarang juga. Maaf ya Pak Dokter ya. Ini kita punya paradigma beda nih. Kalau kita mati 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, siapa yang isi masjid kita? Anak-anak kita larang ke masjid, terus mereka main gadget di rumah. Betul, secara fisik sehat, secara batin sehat ya dia. Dan ahli-ahli kedokteran udah sepakat bahwa anak kecil itu justru nggak rentan kena corona, malah aman kebanyakan. Paling semalam udah sembuh gitu. Imunitas mereka kuat. Oh, nanti di rumahnya ada orang yang ini, itu bisa diatasi sebenarnya. Ya, anak-anak tuh cepet, tinggal dimandiin aja beres Pak. Hangat. Nggak, itu canda aja saya. Maksudnya gini, ini betul-betul fitnatul Dajjal itu sudah muncul. Kekacauan Dajjal itu. Apa Dajjal? Yang benar salah, salah benar. Sekarang orang dengerin cuma dokter, nggak mau dengerin ulama. Saya pernah beberapa kali ke tempat yang kalau kita masuk ke masjid itu tegang, Pak. Mulai dari ketemu satpamnya nggak ada assalamualaikum. Udah kita pakai kopiah ya. Pakai kopiah, portalnya ditutup. Mau kemana? Gitu anaknya. Loh, ada masjid orang pakai kopiah, mau kemana coba? Begitu nanyanya, sok-sok galak. Tapi dia korban kan, karena dia disuruh oleh mungkin pengurus atau apa. Kasihan. Minimal assalamualaikum kek, ya. Kalau enggak ya selamat malam kek. Kalau ngomong assalamualaikum, mau kemana? Orang udah pakai kopiah mau ke gereja. Hah? Ya kayak gitu. Nanti masuk pegang lagi Pak. Ada ya, kalau ya di depan tadi kan yang ngecek apa, cek suhu badan biasa lah, nggak horor-horor banget wajahnya ya.